Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktawan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Ya, jaga terus kesehatan kalian. Ya, semoga kalian terhindar dari penyakit. Dan karena gue juga nggak tahu nih corona sampai kapan selesai dan endingnya seperti apa, gue nggak tahu. Apakah corona bakal hilang ataukah corona akan menjadi penyakit yang ada terus tapi udah ditemukan obatnya. Kita nggak tahu. Yang penting kita ya jaga kesehatan, prokes. Pokoknya lu jaga diri lah. Lu mau percaya sama atau enggak sama corona, itu urusan lu. Tapi ya gue sih saranin jaga diri, karena gue udah pernah kena gitu ya. Dan gue baru upload lagi. Kemarin Coach Justin ulang tahun, dan gue tadinya mau ngevlog di Jebret Media, tapi ya gue males ngeditnya sih kalau ngevlog ya. Dan gue baru tahu ternyata Coach Justin ini gua ini usianya masih setengahnya Coach Justin. Gila. Berarti Coach Justin itu hampir sepantar bokap gua lah. Ya, gue langsung kayak nggak enak gitu, pernah songong-songong di medsos sama dia kalau ketemu langsung. Jadi kayak, aduh, maaf ya Pak, gue mau panggil Pak lagi, dah bukan Coach Justin. Tapi terlepas dari itu, gue emang senang Coach Justin. Selain dia di medsos memang songong dan apa ya, bodoh amat gitu. Kalau lu ditakdirkan buat kenal sama Coach Justin, lu tahu kayak gimana orangnya. Dia orang yang baik. Itu menurut gua. Maksud gua orang yang baik tuh, maksud apa ya? Kan yang benar belum tentu baik. Kadang kalau orang baik udah pasti benar gitu kan. Jadi tapi gua nggak tahu dah, kalau di medsos gua nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Ya, kalau mau ngucapin selamat lah Coach Justin. Semoga sehat-sehat. Pandit-pandit seluruh Indonesia, semoga semua sehat ya. Karena kalau Indonesia ini, kalau sepak bola emang nggak terlalu nggak terlalu diperhitungkan di kancah internasional. Tapi kalau dilombain, pandit-pandit dikumpulin, adu ya, ada Piala Dunia, adu ngomongin bola, kayaknya Indonesia paling jago dah, ya kan? Ya, karena pandit-panditnya ini banyak banget. Dan gua seperti biasa, podcast Boba setiap Jumat itu akan tayang. Jumat kemarin podcast Boba tayang membahas Best 11 pemain paling loyal, bukan one man club ya. Best 11 pemain paling loyal. Gue udah jabarin dari back, dari kiper sampai striker, siapa-siapa aja. Dan kenapa lu harus dengerin Boba? Ya, selain lu bisa nerima insight baru yang seger, yang lucu gitu kan, lu juga bisa punya temen seluruh Indonesia. Podcast Boba di aplikasi Noise itu punya grup Telegram yang isinya ribuan dari berbagai agama, ras ya, berbagai daerah. Itu ngumpul dan sudah tersaring. Bukan orang-orang yang baperan, bukan orang-orang yang aneh, bukan orang-orang yang freak lah. Freak. Karena ya udah kesaring, udah ada beberapa orang yang nyaring. Jadi kalau lu ngerasa nggak baper, lu pengen tahu lebih dalam sepak bola, lu pengen seru-seruan, lu pengen punya network yang luas, bisa gabung di grup Telegram Podcast Boba. Caranya itu lu cari di aplikasi NOICE, lu dengerin Podcast Boba. Ada gua sama Jerry Arvino. Itu setiap Jumat tayang. Ya. Hari ini gue lupa ngasih tahu, gue mau ngebahas seputar keseruan apa yang akan terjadi di La Liga ya. Apakah La Liga tetap Barcelona Madrid, atau La Liga nambah lagi Atletico, atau mungkin seperti dulu Villarreal, Valencia, Sevilla naik, Real Betis naik. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Tapi kita bahas beberapa tim dulu yang kira-kira akan mendominasi dari La Liga dan bersuara banyak di Eropa. Bahas Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Nah, Madrid baru aja ditinggalkan Rafael Varane dan Sergio Ramos. Sergio Ramos, menurut gue udah realistis lah ya. Gue berterima kasih adanya Ramos di Madrid, bikin El Clasico jadi seru dari zaman muda sampai tua. Ramos pemain yang keras, kuat, jadi kayak ada greget ya. Apalagi ada saat Ramos, Pepe, ada Ronaldo, itu nonton El Clasico, gua seneng sih bisa hidup di zaman ini gitu. Belum tentu 100 tahun, 50 tahun ke depan ada lagi bola seseru itu. Mungkin Los Galacticos dulu ketemu Ronaldinho juga, ya seru juga, seru. Beda sama sekarang gitu lah.
Ramos pindah ke Paris Saint-Germain. Menurut gue realistis. Ramos sudah mendapatkan semuanya di Real Madrid. Nah sekarang ya udah, karena gajinya mungkin lebih gede ya, kalau gue nggak salah, gue baca gaji di Madrid ini 13 juta euro per tahun. Sekarang dia naik di Paris Saint-Germain 15 juta euro per tahun. Itu kalau salah lu silakan koreksi. Terakhir gue baca segitu. Ya menurut gue udah nggak apa-apa. Varane berani berjudi gabung ke MU karena Varane ini termasuk pembelian MU yang lumayan mahal gitu kan. Pengeluaran Madrid yang lumayan mahal maksud gua. Di bawah Di Maria ke MU, pemain Madrid yang dijual lebih mahal di bawah Di Maria ke MU. Karena sebelumnya ada Morata, sebelumnya ada Ronaldo ke Juve. Ya banyak, pokoknya Varane tuh urutan kelima. Masalahnya gimana lini belakang dan gimana Madrid tanpa Ramos dan Varane? Kita tahu kemarin aja ada Rafael Varane dan Ramos, Real Madrid 0 gelar, 0 trofi, ya nihil piala, ya kan? Jadi puasa gelar. Sekarang ditinggal sama pemain bintang yang jelas-jelas palang pintu yang kokoh, ya walaupun ya dia switch sama Militao dan Nacho. Ada pemain bintang aja Madrid 0 gelar, apalagi ditinggal, ya. Kita lihat nanti Madrid apakah dia sama seperti tahun kemarin puasa gelar atau justru malah lebih hancur. Iya nggak? Jadi buat fans Madrid jangan sedih lah ya. Lo nggak usah sedih ditinggal pemain-pemain bintang. Ramos, Varane pergi ya. Lo masih punya Florentino Perez yang bisa nyogok wasit. Lu masih punya wasit yang bisa belain lu. Lu masih punya wasit yang suka ngasih keputusan-keputusan aneh di Liga Champions yang menguntungkan Madrid. Jadi tenang aja ya. Dan yang bikin Madrid akan lebih tenang menurut gua, biasanya kalau tim yang pemain bintangnya nggak ada, ini mental kuda hitamnya makin menggebu-gebu. Mental mediokernya kayak ketemu tim yang di atas dia levelnya, ayo kita parkir, ayo kita harus menang gitu. Kalau nggak ada pemain bintang, bebannya lepas ya, jadi nggak apa-apa lah. Sekarang yang megang Madrid Ancelotti terkenal memang dengan bisa ngeracik pemain muda. Kita tahu di Madrid sekarang lumayan pemain mudanya banyak ya, yang menonjol menurut gua. Odriozola, Valverde mungkin masih terhitung muda, ada si Rodrigo, ada Vini, ada Blanco. Nah masalahnya adalah apakah sekarang momen yang pas buat ngeracik pemain? Jadi maksud gue, kalau lu baru ngeracik pemain, yang ditakutin adalah yang lain, tim lain udah pada siap, lu masih ngeracik. Nah kan kayak gitu, ya kan? Walaupun lu gak usah raguin Ancelotti lah, kiprahnya. Tapi gue rasa Zidane ini realistis juga. Zidane ini tahu positioning. Di saat Madrid kemarin menang mungkin Liga Champions berturut-turut, mungkin La Liga, Zidane tahu dia mau perang, pelurunya banyak. Ada Ronaldo, ada Bale dulu, ada Benzema masih oke, Kroos tengahnya belum tua-tua banget, Modric juga masih anget-angetnya. Nah, ketika pemain udah mulai hilang-hilangan, senjatanya udah habis, mungkin Zidane mikir kayak, wah gue nggak pede nih, depan gue Vinicius kadang nggak ada kiper juga nggak gol. Kesian Benzema kayaknya sendiri nih gitu kan. Aduh siapa lagi nih ya. Akhirnya dia memutuskan untuk untuk pergi dulu. Gue nggak tahu Zidane akan kemana nanti. Seru kalau misalkan Zidane sebagai orang Prancis dia ngelatih Paris, cuma si Pochettino udah tanda tangan. Nah seperti itu ya. Menurut gue Madrid, kalau banyak pemain muda yang masih mau diracik sama Ancelotti, dari sekarang mulai dicoba lah menurut gua. Karena kalau dia ngeracik di saat udah mulai, ya lu kalah start istilahnya gitu. Tapi ya kita lihat, kita doain biar Madrid mampu bersaing dengan klub-klub papan atas La Liga. Sekarang Barcelona datang dengan pemain-pemain gratis yang menurut gua oke ya. Ada Depay, Aguero, Eric Garcia, Emerson masuk. Ya kita lihat kekurangannya masih
masih di back menurut gue. Eric Garcia butuh teman. Kita lihat dulu duet Eric Garcia sama Araujo. Araujo kita lihat ya, di kiri di kanan mungkin Emerson bisa switch sama Des atau Jordi Alba yang di switch. Di tengah udah cukup oke lah ya. Gue ngelihat malah justru pemain B Barcelona itu yang oke tuh, si Gavi, si Alex Collado gitu kan, yang siap menggantikan Busquets mungkin yang udah cukup tua, yang kayaknya harus main di saat pertandingan penting aja gitu. Justru malah oke. Tengahnya Barcelona, di depan ini masih ada mungkin Dembele, pemain yang gue inginkan. Kenapa gue inginkan? Gue pengen Barcelona punya pemain yang speednya kenceng. Apabila Barcelona udah tertekan, Barcelona sudah tidak bisa melakukan penyerangan secara build up yang bagus, transisinya bagus, musuh bertahan, ada baiknya sekali-kali Barcelona mundur ke belakang. Di saat itulah ketika musuh megang bola, ketika musuh kehilangan bola, Dembele, orang-orang yang punya sprint yang kencang harus megang bola. Nah, selebihnya Atletico Madrid. Dari kemarin menurut gua Atletico Madrid tetap kalah Atletico Madrid. Kalau Atletico Madrid agak bagus dikit dari Atletico Madrid sebelumnya, dia udah juara dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh sebelum pertandingan akhir. Bahkan nggak perlu ketempel sama Madrid. Ini dia masalahnya. Sekarang masuk De Paul kita lihat oke lah, pas di final itu De Paul kayak orang yang habis nyabu. Tapi selebihnya De Paul nih pemain yang cocok. Orang-orang yang ngotot, orang-orang yang mau jadi breaker, yang tanggung jawabnya gede, itu orang yang disenengin sama Simeone menurut gua. Ya kan, dia punya Suarez, dulu punya Diego Costa di depan. Dia tahu gimana cara mainin Diego Costa, dia tahu gimana cara Diego Costa biar ngeganggu pemain musuh. Sekarang dia punya Suarez. Belum lagi katanya dia mau beli striker lagi. Striker lagi mau dibeli tuh menurut oke lah. Secara si Atletico Madrid kebobolan juga ya nggak banyak banget. Di belakang udah oke. Gelandangnya tanggung jawab. Sebelum musuh ketemu back Atletico Madrid, lu harus ngelawatin gelandang dulu. Itu selalu diterapkan, selalu diulang-ulang. Maksud gua itu prosesnya selalu seperti itu terus. Nggak kayak tim yang main terbuka ketika diserang balik, lawan back ketemu striker ketemu back. Kira-kira kayak gitulah. Ya kayak gitulah pokoknya lah. Kita lihat aja nanti peluang. Gua ngerasa ya kemarin si Real Madrid dia mau ngincer Mbappe, tapi mengingat Mbappe sudah kontraknya udah habis di Paris Saint-Germain. Tapi ada statement Mbappe yang bilang kalau gua pengen juarain Paris Saint-Germain UCL dulu, baru gue pindah. Dan gue sepakat itu. Maksud gue, di saat lu masih muda, lu masih bisa main di Madrid dan nyari tantangan. Nanti gitu kan, lu tanggung jawab dulu sama negara sendiri. Minimal lu bawa pride. Lu sebagai orang Prancis pernah bawa tim dari Prancis menjadi juara UCL. Baru lu melanglang buana lah ya. Kayak Ronaldo pernah di MU, Ronaldo pergi. Itu baru namanya nyari tantangan. Walaupun pindahnya ke klub-klub yang gede-gede juga. Ya, miring. Nah, selebihnya kayak ini yang bikin seru nih. Apakah sebuah keuntungan ketika Barcelona dan Madrid ini pemainnya mulai menurun, kapasitasnya, kemampuannya, kehebatannya mulai menurun? Apakah itu sebuah keuntungan bagi La Liga? Karena ketika Barcelona Madrid menurun, secara nggak langsung kekuatan yang lain ini agak mendekati. Anggaplah kayak ya dulu lu lihat, kita jujur, Barcelona Madrid, Atletico di bawahnya 3-4. Ya paling Valencia, Sevilla, mundur ke atas bawah, ke atas ke bawah. Tapi paling atas Barcelona Madrid. Kekuatan lainnya tuh di sini, di bawahnya, berada di bawah saat 3-4 level dah dulu waktu ya kemarin. Sekarang nih kayak udah mulai sejajar. Nah, ini bakalan seru lagi menurut gua, karena kita lihat di timnas Spanyol pun ya pemain Madrid kemarin nggak ada, pemain Barca pun nggak terlalu banyak. Berarti kan masih banyak pemain-pemain bagus di La Liga ya yang memperkuat timnas. Yang artinya adalah pemain-pemain di La Liga ini punya kualitas masing-masing. Di sekian banyak klub punya pemain yang berkualitas.
Gue pengen banget nanti La Liga seseru waktu zaman Valencia masih ada Joaquin, Vicente, depan David Villa. Di Villarreal ada Marco Senna, Santi Cazorla, Capdevia, Nihat. Itu tuh seru tuh, itu seru. Makanya kejar-kejarannya itu seru, nggak terlalu jauh. Nah, kayaknya sih akan seperti itu. Itulah, ya, itu dulu yang mau gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, lu komen aja kira-kira La Liga akan seseru apa ya. La Liga akan seseru apa? Apakah drama yang terjadi di La Liga ataukah mepet-mepet nih urutan 1, 2, 3, 4-nya, atau Madrid Barca lagi jomplang jauh, justru Madrid Barca melempem, Atletico yang di atas. Nah, komen aja di bawah ya. Jangan lupa dengerin podcast Boba. Terima kasih yang udah nonton YouTube gua. Sehat-sehat selalu ya. Gua pasti sepatu gue bagi-bagi ke lu, gue udah keep ya. Cuma gue nunggu momen yang enak aja buat bagi-bagiin ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.